adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Vega Lailia Kusuma Wardani dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Apakah peristiwa tersebut merupakan contoh dari gerak? Ya, benar. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari gerak dikarenakan terjadi perubahan posisi terhadap titik acuannya. Apakah berjalan di atas treadmill itu merupakan contoh dari gerak? Ya, benar. Berjalan di atas treadmill itu bukan termasuk contoh dari gerak dikarenakan tidak mengalami perubahan posisi terhadap titik acuannya. Dari peristiwa tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukannya atau posisinya terhadap titik acuannya. Jenis gerak lurus itu ada dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan GLB? GLB merupakan lintasan suatu benda yang berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap atau konstan. Secara matematis, persamaan dari gerak lurus beraturan atau GLB yaitu S sama dengan V per T, di mana S adalah jarak yang ditempuh, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu yang diperlukan. Adapun grafik dari hubungan kecepatan atau V dengan waktu atau T yaitu sebagai berikut. Dari grafik hubungan terhadap waktu diperoleh grafik yang sejajar dengan sumbu T atau waktunya. Adapun grafik hubungan antara jarak yang ditempuh terhadap waktu itu sebagai berikut. Dari grafik hubungan antara jarak yang ditempuh dengan waktu diperoleh garis diagonal yang lurus ke atas, atau dapat dikatakan jarak berbanding lurus dengan waktu yang ditempuh. Jadi, semakin besar waktunya, semakin besar pula jarak yang ditempuh. Agar lebih paham lagi tentang gerak lurus beraturan atau GLB, kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Nah, yang pertama, Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 detik. Tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Nah, untuk mencari kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama, jaraknya itu 100 meter. Kemudian waktunya 10 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan yang diperlukan Ica dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Nah, untuk mencari kecepatan, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Jaraknya tadi kan sudah diketahui 100 meter, jadi 100 meter per 10 sekon. Kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian untuk mencari waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter, kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan S per V. Jaraknya kan 25 meter, kemudian kecepatannya tadi sudah diketahui 10 meter per sekon. Jadi 25 meter per 10 meter per sekon, 2,5 sekon. Jadi kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter yaitu 10 meter per sekon dan 2,5 sekon. Contoh soal yang kedua, Rizal mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dalam waktu 1 jam. Jika jarak kota A ke kota B adalah 72 km, hitunglah kecepatan Rizal. Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu
jaraknya 72 km, kemudian waktunya 1 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan Rizal atau V. Nah, untuk mencari kecepatan, kita dapat menggunakan persamaan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi kan 72 km, jadi 72 km dibagi 1 jam sama dengan 72 km per jam. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Ada yang masih ingat? Ya benar, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yaitu gerak sebuah benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dan percepatannya selalu konstan. Pada gerak lurus berubah beraturan terdapat gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Secara matematis, persamaan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB sebagai berikut, di mana VT merupakan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Kemudian V0 merupakan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Kemudian S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan A merupakan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon atau detik. Agar lebih paham lagi tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, mari kita simak pembahasan dari contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut yaitu yang pertama, kecepatan awalnya sama dengan 0. Kenapa 0? Dikarenakan mobil mulai bergerak dari keadaan diam, jadi kecepatannya sama dengan 0. Kemudian percepatannya sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Waktunya 6 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon atau VT selama 6 sekon. Nah, untuk mencari kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon, kita dapat menggunakan persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Jadi yang kita ketahui tadi dimasukkan ke persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Jadi VT sama dengan 0 plus 8 dikali 6. 8 dikali 6 sama dengan 48. 0 ditambah 48 sama dengan 48 meter per sekon. Jadi dapat diketahui kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon adalah 48 meter per sekon. Berikut ini adalah contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil ini dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 20 detik setelah mobil dipercepat. Nah, yang diketahui dari soal ini yaitu kecepatan awalnya sama dengan 36 km per jam. Satuan dari kecepatan kan meter per sekon, jadi 36 km per jam itu dijadikan meter per sekon terlebih dahulu, sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian percepatannya 1 meter per sekon kuadrat dan waktunya 20 detik. Yang ditanyakan yaitu kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 20 detik setelah mobil dipercepat. Nah, untuk mencari kecepatan dan jarak yang ditempuh, kita dapat menggunakan persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT.
Nah, dikarenakan dipercepat, jadi persamaannya itu VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian dimasukkan yang diketahui tadi ke persamaannya. Jadi VT sama dengan 10 plus 1 dikali 20. VT sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan yang ditempuh selama 20 detik yaitu 30 meter per sekon. Kemudian untuk mencari jarak kita dapat menggunakan persamaan yang kedua. S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, seperti ini. S sama dengan V0 nya tadi kan 10, kemudian T nya 20, jadi 10 dikali 20 plus setengah percepatannya 1, T nya 20 dikuadratkan, jadi 10 dikali 20 sama dengan 200, kemudian setengah dikali 1 dikali 20 kuadrat sama dengan 200, jadi jarak yang ditempuh selama 20 detik setelah mobil dipercepat sama dengan 400 meter. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.